Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor ini di pagi yang lumayan dingin, mendung gitu ya. Semalam tuh hujan terus berjam-jam gitu ya Bro Ayung. Betul. Bro Ayung seperti hari-hari sebelumnya mau berbagi cerita sama kita semua, sama kawan-kawan semuanya di rumah. Monggo langsung aja Mbak Ayung barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah dan Gitu ya. mau langsung bercerita. Baik, terima kasih Mas Rian atas kesempatannya. Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua, Betul. ada Mas Biru kesempatan lagi. bersama Alhamdulillah. kami. Iya, di pagi yang dingin dan basah ini ya, Bi. Betul. Carcur-carcur udahnya gitu ya, Bi. Carcur-carcur. Iya, di luar juga agak gerimis mungkin. Nah, ini datang kemarin tentu ada sebuah cerita, ada sebuah kisah, Bi. Jangan terlalu lama pembukaannya ya, Bi. Iya, Ya. iya. Ada sebuah kisah ini dari Mbak Yati, Bi. Mbak Yati. Mbak Yati itu perempuan usia 30-an tahun. Ini adalah pernikahan kedua buat beliau. Itu waktu itu atau sekarang? Sekarang Sekarang karena itu sekitar 30-an. Iya, karena kejadian horor bisa dibilang begitu ya. Misteri yang dialami itu belum lama terjadi, paling seminggu yang lalu lah sampai. Gara-gara misteri itu akhirnya umurnya 30 tahun sekarang. Betul. Iya, Hebat Bi. ya. Ya, umurnya menjadi misteri karena penampakannya itu seolah-olah masih 24 begitu ya. Dan dia dulu katanya pernah menikah, terus mengalami kegagalan pernikahan. Nah, ini adalah pernikahan yang kedua, Bi. Ya, udah dijalani selama 30 tahun. 35 tahun. Ya, selama 3 atau 4 tahun lah. Tapi belum juga dikaruniai seorang putra. Putri udah. Putra putri maksudnya. Belum Seorang dikaruniai anak seorang gitu aja anak. Bro. Itu Ayo aja ya susah ribet. nggak usah nyebutin amat. gender jadinya. Iya, nggak usah nyebutin gender, benar. Tapi ini nggak mau menceritakan kehidupan rumah tangganya ataupun putrinya atau putranya, nyatanya belum punya ya, Bi ya. Nah, tapi ya gitu. Dia itu aku seorang penakut, Mas. Ceritanya aku jadi Mbak itu ya, Yati. Aku seorang penakut. Ini orang sini atau orang luaran? Orang sini ya di Wurna Kesono, Oh, Kalimati iya. apa jenenge, dekatnya Kaligumpi. Jadi saya itu orangnya penakut, Mas. Apalagi kalau pulang kerja itu gelap-gelap, udah malam, aku selalu ngomong sama bos, "Mbok ya saya nggak mau ngambil yang namanya ini apa tambahan kerja apa ya, Bi? Lembur. Mau lembur wis, mau berapa aja, aku yang penting pulang sore." Lah, ya itu kan jalur ke tempatmu, orang jalan gede semua. Ya enggak, pokoknya kalau gelap-gelap aku takut kayak gitu. Tapi di dalamnya pas ya cinta, siapa ya bisa memilih, Bi, ketika cinta menemukan ketemu seorang laki-laki yang kebalikannya Mbak Yati. Dia itu seorang yang strength, Bi, dan apa ya yang namanya gelap-gelap bangsa Muhammadiyah buat dia itu kayak gitu, Bi. Jadi selalu kata ya, aku belum punya putra, belum dikaruniai keturunan, sebenarnya nggak masalah, Mas. Tapi masku loh, suamiku lagi-lagi kalau ngomong apa dihubung-hubunginya ke mistik, lagi-lagi mistik. Horor pokoknya. Iya, horor semua. Kayak gini ya, tadi di hubungan ini ya kayak gitu ngomong, ada di hubungan inilah, ada di kamar mandi ada yang liatin segala macam. Paling beli betah aku, Mas, mendingan ya sendiri takut, ditemenin tambah medeni kayak gitu loh. Ya mukanya suamimu kayak gitu. Maaf ini bercanda ya. Ya itu ya iya, Mas, tapi kan namanya suami, saya juga cinta sama dia gitu tadinya. Kok tadinya? Enggak, ding, sekarang juga cinta kata dia kayak gitu. Nah, kemarin itu sekitar seminggu yang lalu, seperti biasa, Masku itu kan kerjanya sebagai pemborong. Berarti ini kejadian baru kemarin banget dong. Iya. Baru kemarin ya, fresh ya. Kemarin suaminya kan kerjanya sebagai pemborong, tukang begitulah ya. Itu biasanya kalau berangkat, kalau tempatnya jauh di luar Tegal misalnya, itu harus pagi-pagi sekali berangkat. Nah, nanti sore-sore Misal Jakarta gitu pagi berangkat sampai sono udah setengah hari kan, kerjanya cuma setengah hari doang. Betul, pulangnya lebaran besok. Ya enggak, kalau misalnya ke Brebes kemana agak jauh, kalau enggak Tegal yang di ujung, berangkatnya pagi-pagi sekali. Nanti pulangnya sore mendekati maghrib. Itu pun kalau enggak boncengin kadrun temennya. Kalau boncengin kadrun ya wis habis maghrib. Itu ya aku di rumah, orang tua kan udah enggak ada semua ya.
udah nggak ada maksudnya. Enggak, maksudnya rumah itu udah ditinggal, orang tua tinggal satu ikut sama kakak. Yang satunya udah tinggal di kuburan. Iya betul, udah di rumah abadi begitu Bi. Nah, aku praktis sendirian. Kalau si masku belum pulang, ini kakaknya apa suaminya? Suamiku manggilnya masku. Oh iya, kalau belum pulang ya takut. Tapi kalau udah pulang, Mbak ya jangan diceritain yang di jalan apa di tempat kerjaan apa kayak gitu, ngomongnya yang serem-serem, sungkan aku kadang-kadang daripada kakean ngomong, daripada kebanyakan ngomong udah sarapan. Langsung aja. Bisa tahu Mas. Jangan banyak ngomong. Daripada banyak ngomong, dia capek langsung. ya kan, meneng ada wujudnya. Geleleng gitu baringan di sampingnya buat temen, walaupun nggak ngomong ada orang gitu ya. Dan apa-apa yang dibayangkan yang serem-serem, tapi aku anehnya seneng nontonin apa yang horor-horor sedikit-sedikit kayak gitu loh. Kayak sampean ada channel itu nonton saya asli, tapi pembukanya doang, soalnya serem nggak mau. Kalau di percandanya skip, oh berarti yang tukang skip sampean kayak gituin Bi. Emang ada di situnya, ada tukang skip namanya ini ada namanya. Yati gitu ya. Yati, enggak ini bercanda sih. Lah akhirnya apa? Kemarin itu aku itu mungkin karena kebanyakan nyekip, kebanyakan nonton itu ya, kebanyakan nonton horor sedikit-sedikit kayak terus bayangin yang enggak. Rumah itu memang ditinggal, bisa dibilang rumah kuna gitu ya, di dekat kali. Tapi sejauh ini memang banyak denger lah kalau misalnya kakaknya yang waktu belum pindah, emaknya, terus kadang di kamar mandi ada anak kecil. Kadang-kadang wirawiri kayak gitu loh Bi. Mondar-mandir ya. Mondar-mandir. Kadang juga di rumah kalau pas sepi di depan itu ada pohon jambu. Biasanya ada yang nyanyi, kalau nggak ada nangis. Di sini tuh wirawiri sama riwariwi itu sama ya. Riwariwi, wirawiri. Itu ada yang nyebut riwariwi, ada yang nyebut wirawiri. Kosa-kosa Tegal itu banyak begini ya, susah banget Bi. Asli. Terjemahannya juga sulit. Ini kembali tadi ya Bi. Tapi nggak pernah tak pikirin, bahkan tak inget-inget, bodoh amat. Apalagi aku nggak ngalamin yang seperti itu. Cuman katanya doang. Si masku belum pulang. Lah itu pas semingguan yang lalu lah aku ngerasain ini masih pagi. Bahkan aku belum berangkat. Kerjanya konveksi dari sini pakai sepeda. Aku belum berangkat. Cuman di ini rumah itu dari dulu sampai sekarang ini katanya si masnya, kata suaminya mau dipasangin apa ya, pian apa tuh. Iya, langit-langit lah ya. Gitu. Iya, sampai sekarang belum. Nah, aku sering liatin ke atas kan ada Blandar Indonesia kayak gitu ya, benderanya. Terus masih ada padi yang gantung apa, walaupun udah lama banget. Lah, ikut tumben-tumbenan banyak kelelawar Bi. Banyak kelelawar, terus lawa yang kecil-kecil itu yang codot apa, gede-gede masih gini-gini, orang gandung. Kelelawar sayapnya apa, Bro? Kelelawar sayapnya hitam. Betul kan Bi? Kalau nggak hitam merpati. Iya. Oh, apa tadi ya? Jadi segini-gini Bi katanya. Codot gitu ya. Codot gede-gede, cuman 3 ekor sih. Banyak 3 ekor Mbak. Ya buat saya banyak, mau ngapain? Orang biasanya nggak ada. Orang biasanya nggak ada. Di situ di tulisan deket-deketnya yang lambang Indonesia. Oh berarti nasionalis. Aku bilang serem Mas, bukannya Mas bercanda, ini udah mulai serem katanya. Soalnya itu nggak pernah ada. Itu tidur kan kepalanya masa ada kebalik sih Mas? Gantung gitu ya. Iya, ya emang kebalik ya Bi. Yang serem mana orang tidur kepalanya di bawah, emang kebalik kayak gitu. Oh kebalik berarti nggak serem Bi. Tahu-taunya kata dia kebalik itu serem. Masa hewan tidurnya kebalik kepalanya di bawah. Aduh, sekolahnya gitu ya. Nangendi kan Bi. Ya wes, sorry Mbak Yati bercanda. Tapi nah itu, aku mau berangkat kerja ngeliat ke atas kok ada kelelawar tumben-tumbenan. Kayak udah lama dia udah nyaman di situ loh. Bahkan ini kan ada yang buat cekelan itu loh. Apa ya, pegangan di bawahnya kayak teleknya itu banyak Bi. Yang buat tempat tidurnya itu. Iya, di bawahnya banyak. Kayak yang dari kemarin-kemarin loh. Padahal kemarin aku lihat juga nggak ada. Ini tapel bersih terus. Kok bisanya kayak banyak. Ada kelelawar, terus ini kayak udah lama sering di situ. Kan ada yang basah, ada yang udah kering-kering kayak gitu kan ya. Baunya ya apa kayak gitu kan. Ini kok aku harus lapor sama suamiku ini biar diusir kayak gitu. Tapi ya itu, kalau memang hewan biasa, ini prasangka ya Mas. Tapi
hawanya kok merinding, tempat itu jadi kayak anget-anget, panas-panas sumuk lah, aku nggak betah. Buru-buru masak buat nanti suaminya pulang. Itu udah sore berarti ya? Pagi mau berangkat Oh, mau kerja. berangkat. Nunggu Iya. suaminya pulang. Iya, akhirnya apa, dia itu berangkat kerja masih kepikiran. Emang suaminya pulang dari mana? Kerja bangunan sih, Bi. Emang pulangnya pagi? Enggak, dia itu pagi-pagi melihat kelelawar. Nah, itu enggak Terus dia biasanya. masak. Itu Ya, untuk kan sembari suaminya masak. sebelum. Suaminya nanti kalau pulang kan makan di rumah kayak Oh, gitu. maksudnya pulang. Pulang Oh, kerja. pulang sorenya. Iya, pulang Masaknya sorenya. pagi buat sore Betul, gitu. Bi, Oh, seperti maksudnya itu. begitu. Iya. Dan itu dia berangkat kerja. Lah, kuwi Mas, ketika aku nggak mau lihat lagi ke atas, yang jelas aku takut lah apa namanya hewan-hewan kayak gitu kan biasanya teasernya vampir kayak gitu kan kalau kelelawar yang Batman ada ya? Batman, ada caling-calingnya. Aku nggak ngeliatin, lah pas ngeluarin sepeda, rumah tak kunci ya. Sepeda itu perasaan berat, Bi, kayak moncengin sesuatu, malah celingak-celinguk. Kempes enggak? Eh? Kempes enggak? Mungkin kempes. Orang lagi takut kan apa-apa jadi perkara semua, Bi. Biasanya cenderung seperti itu. Dulu ada yang bensin habis aja ngeluarin keris, Bro Ayu. Betul. Iya kan? Orang mau ngisi bensin kayak gini aja dilawan kan, Bi. Katanya ini ada kodamnya kan susah. Orang namanya orang lagi takut. Nah itu, sampean paling kempes banyak. Enggak, Mas, orang baru tak pompa. Kapan? Kemarin. Ya berarti enggak baru kan, Bi. Tapi indah kempes. Nah aku celingak-celinguk baru sekayuan gini. Kalau perempuan kan jengki ya, kadang-kadang cek dulu nggak langsung lakrok, Bi. Loh kok rabut banget, turun lagi. Ya, kayak ringsang teman sih tetangganya. Ringsang teman sih. Iya Kang, iya yo ini, bu perasaannya aku ora enak. Lah suami ini paling nengana apa buah apa kayak gitu. Suaminya di sana ada perempuan atau apa. Nambah-nambahin kan seru kalau tetangga, Bi. Oh berarti pagi itu suaminya udah berangkat kerja Udah berangkat duluan, kan ya, jauh pagi-pagi di ya. luar Tegal kan, Bi. Jakarta. Bangunan Jakarta Bikin bolak-balik Monas gitu ya. lumayan hebat juga sih. Terus Nah itu akhirnya apa? Aku berhenti, ini aku kayak boncengin sesuatu, nyampe tak berapa kayak orang gila padahal kosong. Ini aku boncengin apa sih, berat kayak gitu. Nggak ada apa-apa. Mau ngambil sesuatu, kalau belum jenak jangan berangkat dulu, kata tetangganya. Ih, wong kok rewel ngomong bae katanya kayak gitu, nggak usah ikut campur. Kenapa? Tapi dalam hati kan, Bi, monceng apa, melangkrik lagi di kayu itu sampai sini daerah tembok. Ringet saya sejagung-jagung katanya. Rebus apa bakar nyampe gitu. sini daerah tembok, nanti ketahuan kita di mana, Bro Ayu. Kita di tembok ya, Bi. Kita di tembok udah. Kita jangan ngomong kalau kita di tembok. Kita harusnya jangan ngomong kalau kita di tembok. Gitu. Kalau di tembok cicak-cicak di dinding. Ya, terus jadi banyak bercanda ya, Bi. Baiklah. Akhirnya terus lanjut ke cerita. Aku ngayu sepeda. Lah bobotku paling berapa? Aku kuru, Mas. Aku gering. Aku bukan orang yang gede. Tapi orang gede bawa badannya sendiri kan gak kerasa. Iya sih. Tapi itu kayak boncengin sesuatu. Nyampe kerjaan aku males ngomong. Kayaknya ada yang merhatiin terus kayak gitu. Enggak satu. Padahal teman-teman banyak ngajakin bercanda. Aku males. Ya kayak tumben sih lagi ora beres karo lanangnya apa kayak gitu. Kayak lagi enggak akur sama suaminya. Enggak, biasa aja. Aku emang enggak enak badan. Baliklah dia setelah itu kan agak sore, Bi, menjelang maghrib. Jam 5:30 dia udah pulang ke rumah. Udah tata-tata, udah mandi-mandi. Ngeliatin ke atas. Lah, kok bisa bersih kayak gitu? Kayak nggak ada kelelawarnya. Nggak ada kelelawar, nggak ada nokta-nokta itu yang kotor-kotor, nggak ada blas. Ini juga yang nyapuin siapa? Nggak ada orang blas, nggak ada orang sama sekali. Loh kok bersih kayak gini ya? Aduh, aku harus ngomong sama suami, nggak pulang-pulang. Lagi mau ngomong sama tetangga jahil banget, malah diomongin macam-macam. Akhirnya cuma duduk nonton TV sambil nungguin maghrib. Lah kuwi di belakang, berarti TV adanya bukan di ruang depan, adanya di ruang tengah. Terus di belakang, di depan TV ada kasur ini, Bi. Kasur dipan. Oh, dipan. Ada dipan gitu. Nah di belakang dipan itu kosong, baru ke sononya ada lemari-lemari baju gitu ya. Lagi nonton acara apa lo lupa, pokoknya aku kemarin orang hawanya itu takut banget kayak gitu ya. Nonton TV pikirannya nambang. Nah dari belakang itu dipan itu kayak kayak gitu terus. Gitu. Iya, ada nadanya, Bi, kayak suara ada nadanya. Orang ketok-ketok, deg-deg-deg, Morse ketok-ketok, gitu ya. Sandi Morse mungkin. Cuman kan Yati katanya nggak ikut pramuka Iya, dulu. nggak ikut pramuka jadi nggak tahu. Ikut tapi nggak aktif mungkin.
lewat. Akhirnya apa? Ini yang ngetok-ngetok di belakang siapa? Mas, balik ya kenal. Mas ngomongnya seperti itu, Bi. Itu dia buat nenangin diri. Mas, balik ya kenal. Lanang aku bentar lagi mau pulang aja macem-macem. Karena ceritanya lanangnya hebat, Bi. Siapa tahu jual nama, nanti dia takut. Ini yang ngetok-ngetok. Sebelumnya pernah kayak gitu, Mbak? Enggak pernah. Paling cecek itu kan buntutnya tek-tek itu keras. Digeduk-geduk kayak gitu. Lama-lama masa dipannya ngangkat, Bi, kayak dideg-deg kayak gitu. Jadi kerasa nget. Ya Allah, wis ya kena lanang aku pan balik kayak gitu. Pede banget di situ ngomong suaminya siapa Suamiku gitu mau kan. pulang. Suamiku mau pulang. Itu akhirnya kalah takut, kalah ngeri daripada aku yang digap duluan. Aku wis pasti prasangka ini jelas setan wis kayak gitu ya, daripada aku dia melodot ke sini mendingan aku yang nyamperin. Aku nyamperin nyampe bahasanya, maaf ya Mas, kirik tak bilang kayak gitu. Raimu kirik digituin, katanya. Enggak ada apa-apa, Mas. Kosong, nggak ada apa blas. Bahkan kayak si ini apa Dipan itu kan udah ada yang lama, udah ada umes-umesnya gitu. Umes-umes itu apa, Bro? Semacam kayak selusuk angel maning ya. Kayak kotoran gitu. Hewan-hewan kecil yang pengerat itu, yang iya. segini kecil itu kan ada tai-tainya tuh. Kotoran-kotoran yang kuning-kuning itu ya. Logikanya harus rontok, iya. Enggak, masih kayak nggak dia apa-apain. Akhirnya dia jalan. Siapa yang ngerjain aku ya? Mas ngomongin nama suaminya disebutin lagi. Terus jalan ke belakang, tak tengokin jangan-jangan bocah yang katanya orang tua dulu di belakang. Yang di kamar mandi. Di kamar mandi nggak ada, kosong. Lah pas balik lagi ada teleknya gue kelelawar, pada jatuh duduk. Lah di bawahnya udah banyak lagi, Bi. Tadi kan kosong, aku pulang aja bersih. Terus yang sisa-sisa mau sapu itu bersih juga tetap disapuin, dipel segala macam. Lu banyak dari mana? Akhirnya aku dagdikduk, aku nengok ke atas, Mas. Pas nengok ke atas, ya Allah, banyak banget, Bi, katanya. Lebih banyak dari kemarin. Tapi posisinya 3. kayak tidur. Ngegantung. Iya, ngegantung kayak gitu. Tapi di antara mereka, berarti mereka itu kan gantung kayak sedompol di dekatnya blender utama. Di tengah-tengah itu. Pandanganku atau apa, seolah-olah itu ada bayangannya ada kelelawar gede, Bi. Kayak kelelawar gede tapi ada bentuk kayak tubuhnya manusia, kayak gitu, segede itulah, gede banget kayak gitu. Pokoknya ngeliatin ke bawah, sampean bisa ngomong kayak gitu, kenapa? Ya karena swiwine ngene, Mas, bahwa aku wedi, nggak bisa dijelaskan kayak gitu. Aku njerit sekuat-kuat, bating liat kayak gitu njerit, aku langsung keluar. Itu tak kunci, Bi. Susah banget buka kuncinya, wong lagi kayak gitu posisinya. Keluar tahu-tahu Masku pulang. Langsung, kenapa sih kon kayak gitu, Bi? Masa ada setan di rumah? Langsung, alat-alatnya ini, ya kan dibawa langsung cungkir, lemparin semua, Bro. Ndi, bangsat kayak gitu kan. Dudu bangsat, Mas, dudu bangsat. Itu ini apa? Kalong. Setan, kalong. Mas, kalong akemen nggak ada kalong sama sekali, Bi. Jadi dia masuk nggak ada kalong sama sekali. Yang di bawah? Nggak ada tembelaknya, nggak ada, gitu bersih. Jadi kayak perasaan gitu doang. Perasaan kayak semacam dia kayak diteror tapi nggak ada wujud. Perasaan dia aja. Kamu lagi ini ya, mau ini ya katanya. Aja ngarang, Mas, kayak gitu. Dapat tahu dia ilusi, muntah-muntah tadi. Halusinasi atau apa? Aku enggak. Kamu malah aku yang dipaido, aku yang dimarahin sama suamiku. Katanya kamu kemarin minggu kemana aja sama teman-teman. Dia kan mancing sama temennya. Si suaminya. Yati sama temennya jalan kemana gitu, pit-pitan gitu, sepeda-sepedaan. Dia mesti anak sing kegawak ya, ada yang ngikut dari tempat mana. Mesti hiburan tempat di malah aku yang disalahin. Akhirnya aku nggak kemana-mana, cuman soto sedap malam situ, Bi. Kan banyak ya, tapi nggak diomongin yang sebelah mana. Terus balik lagi ke tempat teman, baru ke situ. Aja macem-macem sih, hari apa-apa poyan. Kalau nggak apa-apa itu bilang, kan udah bilang. Salah saya ketemunya. Mau sepedaan gitu udah bilang. Iya udah bilang. Nah ini berlanjut hari besoknya kayak gitu, tapi semakin ekstrim. Jadi sosok itu sering kadang-kadang ada di pintu, kadang-kadang ada sosok apa, Bro? Sosok kayak kelelawar. Tapi itu. bayangan doang. Tapi itu selalu ada yang gantung, Bi. Nggak aktif, cuman gantung doang. Tapi makin banyak. Dan setiap aku ngasih tahu, Mas, ke suami,
dia nggak nemuin apapun, aku juga ngeliat apapun. Tapi kalau dia nggak ada, jelas banget. Sampai satu hari kan ada nini sampingnya rumah mau buat bukti. Karena pas pagi-pagi itu aku berangkatnya agak siang, tak larak wong tua buat bukti kayak gitu. Nyik melu mana ini? Nyik mana sih? Lagi apa Rika? Sarapan, nenggoni sarapan bocah tuh sarapan ngarep nih kan katanya. Tuku sarapan lama banget. Ya aku bikin sarapan, mau lari segane aku amoh. Masaknya banyak air. Iya ndelen kayak gitu sih. Coba kayak gitu akhirnya. Mana sih mari ngomah. Lah apa sih pan cerita kayak kon tukaran karo lanange kamu udah persangkanya begitu kamu berantem lah bocah kayak bagus-bagus ora gituin langsung ditambah-tambahin tuh kalau liane maning kerjane ya kayak kowe tok aku ngrundel banget aku mau cari dia buat bukti malah di suamiku dipergunjingkan seperti itu nggak apa-apa weh iya aja aku tahu unjukin ada kelelawarnya ini ya Bi bentar bro ayo. Itu yang lihat kelelawar siapa sih? Nyai itu ngeliat kelelawar. Oh, dia kan ditunjukin bungkuk gitu ya? kayak gini, sampai ngeliat ke atasnya aja sampai bener-bener kayak dilurusin. Nggak pakai gitu kaca gitu ya gini. Oh, agak gini susah gitu kan. Susah, agak susah. Nonton TV ndelennyat. Mintanya nonton Nah, TV maksudnya lihat ke sono gitu loh, tapi kelamaan. ngelihat sih. Lihat. Lihat. Apa sih panuduna apa mau ngeliatin apa kae? Lah lawak gitu santai. Iya gitu doang gitu. Ning nyombe akeh. Kapan sekarang ada? Dulu mien akeh. Kan dulu. Kalau sekarang dilogikakan oh lagi musim mungkin ya Bi. Tapi ya enggak hilang juga kalau ada suamiku. Wis ya, udah dikasih nasi tuh wis ya Bi. Buat teman ayo sini dulu. Kamu yang belet nguyuh. Ya kalau pipis di belakang kan ada kamar. Mau isin kecret Bi katanya kalau kencing nggak bisa nahan. Repotin banget tapi udah dapat bukti. Pas suaminya pulang lagi ngomong, nyiwadmi buktinya tadi dibawa ke sini. Ditakoni di apa namanya kesono ya Bi kita si Yati itu sama suami yang nganterin suaminya ke tempatnya nyiwadmi karena udah pikun cobanya Bi. Nyebelin. Iya nyebelin. Segata iya ngain istrimu si Yati ngain sega lawat tambu lalen aku mau nonton TV. Translate bro ayo. Iya kalau misalnya nasi memang aku dikasih tapi masalah kelelawar nggak tahu aku wis lupa soalnya nonton TV rame kan nyebelin aku dimarahin suami lagi pas itu berarti 3 hari berturut-turut hari keempat mulai ada sosok yang lain tapi bentuknya jadi selalu ada di depan pintu. Yang aneh itu pintu belakang. Pintu belakang rumah kesononya agak kebun ke kali gitu ya. Selalu ada sosok ular, Bi. Sosok ada ular tapi hitam semua. Aku bilang kobra kan ada giniannya ya. Itu enggak lurus doang, tapi berdiri begitu. Hus, apa sih? Aku duwe nadar apa? Aku punya ajar apa? Kalau sore seringnya kayak gitu. Kalau pagi juga dia kan buang sampah ke belakang gitu ya dekat bantaran kali. Itu selalu di situ. Udah kayak gitu aku bilang sama suami, ulah kari cekal bae katanya. Udah tinggal cek gitu. Cek udah selesai. Tapi ada orang mancing yang rusak. Kalau nggak masuk nggak apa masuk Bi katanya. Lagi nonton TV jadi gabungan antara di dek kayak gitu. Pas nengokin ada ularnya di belakang. Itu pas suaminya datang, pas ada kayak gitu dia jerit suaminya masuk. Nggak bisa masuk dikunci kan. Kuncinya buka. Dia takut kan istrinya ada apa-apa. Akhirnya dia connect, oh iya buka pintu, dikasih lihat ya nggak ada. Udah hilang gitu ya. Nggak ada. Dan akhirnya ngomong sama suami, Mas sampean kajarene wong hebat. Katanya orang ngerti bangsa kayak gitu. Ini bukan perbuatan sampean. Mungkin situ yang berbuat sesuatu, aku yang kena, aku istrinya. Kok jadi nuduh aku sih kayak gitu, kok jadi nuduh aku. Nah suaminya itu adalah Jawar, Bi. Oh Jawar. Iya suaminya itu Jawar. Jawar kan itu, kayak gitu orang. Iya. Suaminya itu Mas Jawar. Makanya Jawar itu di pressure sama istrinya, suruh beresin ini semua, sampean pasti paham yang kayak gitu, sampean ngerti, sampean Jawar hebat. itu kakaknya Sobar. Kakaknya Sobar. Akhirnya malam kemarin itu, sorenya sih, Sobar itu bilang sama aku. Ini tak bocor, Sobar itu Bari. Itu adalah Bro Tuying. Iya, Sobari gitu ya. Sobari itu, sorry ya yang tak
sebutin semua namamu, nggak urusannya buri. Jadi dia itu sobar itu Bro Tuying akhirnya ngomong malam-malam aku sama Bro Tommy duduk bareng, mau tadi Jawar lucu banget katanya gini, jadi ngadu, Ying tolongi bojone aku Ying, istriku tolongin Ying. Emang istrimu kenapa? Sakit udah berapa hari. Akhirnya jatuhnya sakit sakit. Tapi digawengi terus, didatengin makhluk-makhluk yang aneh, ada kelawar, ada ular, ada yang kayak kalajengking perempetan kayak gitu. Kamu kan ngerti, kata Sobar begitu kan. Kamu kan ngerti, udah beres sendiri. Orang mampu Ying, katanya kayak gitu. Orang mampu antep. Ngolah grasedok, seringnya tindang-tinding. Payah bojo, katanya payah istri kalau main kemana-mana itu suka serakat, suka ngomongin yang enggak. Emang kayak gitu, kan gara-gara kelakuanmu dewek. Itu ternyata bukan istrinya, itu gara-gara kelakuanmu sendiri. Kamu lagi kerja di mana kemarin? Daerah Tegal. Tegal mana? Dekatnya bioskop Maya, katanya bisa. Bioskop Maya, ya. Iya di situ. Lah kamu ngapain lagi, rumah belum jadi lagi diukur-ukur? Ya ngapa-ngapain. Nongkrongnya nang di ini sore wit gede kan? Iya. Terus ngapain? Pas orang-orang cerita Sumbar kan? Sumbar ternyata Jawar itu urusan kayaknya gampang. Gampang. Iya. Jawar gitu. Jawar kayak gampang. Ceplok-ceplok napa ya urusan aken pakai segala ubi rampe, enggak usah. Aman, insyaallah aman kayak gitu. Itu imbasnya ke istrinya, Vi. Nah, malam itu akhirnya kan terus beriman kayak katanya berimanan itu tolongnya yang kasihan, akhirnya diberesin sama Bro Tuying. Cuman kan karena di sini ya kalau di gaib ada blok-blok kekuasaan nih itu ada loh. Perbatasan. Ada perbatasannya. Jadi ke sana itu Nyai Rantang Sari aku nyebut ya. Datang. Ada apa kayak gitu? Kayak urusan bangsanya Kalong. Rombongannya Kalong itu gangguin keluargaku. Wis urusannya aku katanya kayak gitu. Akhirnya selesai malam itu juga. Terus hujan waktu itu kan hujan kan. Selesai akhirnya pas paginya aku ngeliat Jawar kan. Wis mari bro bojone. Bojo senenge ya kan kayak gitu sih. Masih tetap salah ya. Istrinya yang salah gitu ya. Istrinya yang salah padahal ya itu. Padahal tahu ceritanya. Tahu ceritanya, ya. Aku seolah-olah nggak tahu kan. Memedi kayak aslinya gampang ya Yung. Kayak gitu memedi kayak gitu. Emang bojomu kena? Iya biasa digangguin. Tapi alhamdulillah mau cilikan katanya seperti itu. Tuyingnya kayak gitu. Dem terus dia pergi sana. Seolah-olah nggak ada salah gitu. Kayak nggak ada salah. Kan libur Jumat kan libur kan. Dia pergi ke sana mau pulang. Ya sama istrinya. Cuman gede-gede kayak gini doang. Itu kejadian nyata yang kemarin lah. Kemarin ya baru beberapa hari. Lama berapa hari. Oh ya Bro Tuying, buat kawan-kawan yang belum tahu, Bro Tuying itu di channel Nilas Luhur ya. Ada di sana, eksis di sana, penghuni channel Nilas Luhur. Ini terus, lagi kurang aktif karena lagi banyak kerjaan sih teman-teman. Iya. Terus gimana? Cuacanya juga begini kan? Iya, Bi. Nah, ini kan maksudnya kalau ketemu langsung terus ngobrol. Mungkin Bro Tuying kan adeknya, nggak enak buat ngomong. Kalau aku kan dia pantaran aku, kalau kakaknya kan. Kalau mau duduk aja, War kapan-kapan jangan kayak gitu, War. Kalau kamu bisa nangani sendiri mending, jangan sumbar. Orang yang sakti mandraguna kayak di film-film aja nggak pernah sesumbar, apalagi kamu kayak gitu. Tapi alasannya selalu kayak gitu, nyalain siapa kayak gitu. Nyalain orang lain, bukan salah Jawar. Gitu. Nah ini dikatakan udah ngomong sama bapaknya dulu, bapaknya aku nggak ikut. Bapaknya angkat tangan. Mana ngomong Sobar kayak gitu, ngomong Sobar. Akhirnya Sobar gak langsung ditanganin, mau buat lucu-lucuan dulu ngobrol sama aku sama Bro Tommy malam itu. Oke. Itu dan bisa selesai ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu buka buat pelajaran sih. Iya, oke. Udah kelar ya Bro Ayung. Oke, terima kasih Bro Ayung ceritanya. Terima kasih kawan-kawan semuanya juga udah nyimak ya ngobrol horor ini. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di ngobrol horor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.